Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, apa kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya. Dia sendiri? Alhamdulillah juga Baik. baik, Baik. sehat, tentunya sehat ya. Baik. Syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Gini anak sebelum perbincangan kita mulai, perkenalkan dulu gini Mas. Iya, nama saya Ramadhani Jiran Saputra. Saya dari kelas 10-9. Kelas 10-9. Baik. Saya Nanda Rahmawati dari kelas 11-1. Masih? Nah, kalau saya Arif Burhanuddin dari kelas 11-7, Bu. Oh iya. Masih yang kelas 10, berarti baru berapa bulan sekolah di SMA? Mau bulan? 4 bulan ya? Iya, bulan sih. Bulan. Terus Mbak E Hampir 2 tahun. Ya, 1 tahun lebih lah. Oh iya, 1 tahun. 3 semester. 3 semester. Ya. Gimana Surah? Seru sih Bu dengan kurikulum yang baru ini tentunya. Kalau juga angkatan kita yang kelas 11 ini juga yang pertama menggunakan kurikulum merdeka. Jadi juga kita harus bisa beradaptasi dengan kurikulum yang baru tersebut. Banyak ya kesan-kesannya ya. Banyak. Kayaknya gini kalian sampai remaja ya. Iya. Baik, akan ada beberapa pertanyaan dari saya, mulai dari Mas Rama. Mas Rama. Iya. Apa sih sebenarnya remaja itu Mas Rama? Remaja adalah seseorang yang tumbuh dewasa, yang mencakup hal kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Itu menurut saya, Bu, tentang apa sih itu remaja? Sekali. Ya. Mbak, Anda bisa menambahkan? Kalau menurut saya itu remaja itu dimana seseorang itu mulai beranjak ke dewasa dan belum mempunyai emosional yang stabil. Benar sekali. Jadi remaja itu emosionalnya masih belum bisa tertangani, masih belum bisa stabil. Jadi Stabil, ya. stabil. Usia remaja itu di usia sekitar 13 tahun sampai mungkin 18 tahun atau gitu. Jadi menurut Mbak Eka masih terlalu labil. Iya, Ya. masih belum bisa disebut dewasa. Ya, bujang-bujang kesana Iya. kesana. Masih Biasanya begitu. Kalau bahasa Jawanya urung dituku ya. Elon-elonan gitu ya ya. keinginan untuk coba-coba itu juga tinggi banget. Saya terlalu Iya. terlalu tinggi. Kemudian kalau ada sesuatu yang baru pengennya mencoba. Iya. Juga remaja itu mesti FOMO kan. Pengen ketinggalan tren. Iya. Selain itu ya, dewasa ini itu sangat viral, baik itu di dunia nyata betul maupun di medsos. Itu banyak terjadi kenakalan remaja. Pernah dengar nggak? Nah, Bahkan bisa berakibat fatal seperti itulah. Tolong dong Ibu dikasih apa sih itu? Apa sih sebenarnya kenakalan remaja itu? Coba boleh Mbak Nanda mungkin. jadi kalau menurut saya itu kenakalan remaja itu dimana seseorang remaja itu melakukan pelanggaran terhadap norma sosial yang ada di masyarakat dan merugikan masyarakat itu sendiri karena perilakunya itu. Mungkin Mas Arif bisa menambahi dari jawaban Mbak Nanda. Remaja juga tidak terjadi di dunia nyata Bu, juga terjadi di dunia maya. Seperti cyberbullying itu sekarang juga marak sekali terjadi di dunia maya, sehingga menyebabkan mental seseorang tersebut bisa down, Depresi. kesehatan mental, Ya. mental health-nya kena. Depresi. Iya, Ya. depresi. Terus berakibat Nah, fatal. fatal sekali. Ya, Kalau sangat tidak fatal bisa, sekali. mentalnya tidak bisa dikontrol kan bisa. Gitu. Selain kalau depresi dibiarkan terus menerus, tidak disertai dengan iman dan takwa yang akhirnya akan menuju ke bucin. Ya, Iya. Iya. Banyak kan kasus banyak seperti itu. sekali. Ya, Stres, sekali. pikirannya banyak, tidak bisa menemukan jalan keluarnya sehingga melakukan hal tersebut. Terus itu salah satu definisi dari kenakalan remaja. Ya. Sekarang coba Mas Rama. Mas Rama ya, Iya. kalau Ibu dijelaskan bagaimana kok kenakalan remaja saat ini gitu.
biasanya kok bisa terjadi kenakalan remaja yang sekian hari kian marak saat ini gitu. Nah, untuk kenakalan remaja saat ini biasanya karena faktor lingkungan gitu. Iya. Faktor in dulu biasa, faktor Iya. in dulu coba deh. Faktor in dari dalam, dari internal, faktor internal. Nah, itu terjadi biasanya karena diri sendiri atau tidak bisa mengontrol. Iya, betul sekali. Emosional. Ya. Karena emosionalnya masih belum stabil, masih Iya. labil, jadi belum bisa membedakan antara yang baik ataupun yang buruk untuk kedepannya nanti. Ya. Mungkin Mbak Nanda bisa menambahi lagi untuk faktor in ya. Faktor internalnya itu mungkin karena dia belum bisa mengenali dirinya sendiri. Jadi kayak dia belum tahu apa ini value-ku, apa ini Iya, keunggulanku di mana, bidangku itu di mana. Kalau remaja itu udah tahu bidangnya di mana, terus dia udah tahu value-nya, pasti dia nggak bakal ngelakuin Iya. yang namanya kenakalan remaja ini. Karena masih labil tadi. Iya, Iya. karena ya keinginan untuk mencoba-cobanya itu Belum. juga tinggi. Juga ingin mencari jati diri. Heeh. Apa sih aku? Iya. Wah, sekali sendiri. Ini bunyi-bunyi. Iya. Terutama seperti itu Iya, itu faktor internal. faktor utama yang ini. Dari Kemudian eksternalnya yang dari luar, coba Mas Arif coba. Kalau dari faktor eksternal mungkin dari didikan orang tuanya ya Bu, didikan orang tuanya yang kurang ketat, kemudian juga faktor lingkungan dan teman-temannya juga yang mempengaruhi kenakalan remaja tersebut. Itu mungkin jadi faktor eksternal menurut saya ya Bu. Mungkin ada yang tambahkan teman-teman? Bentar. Untuk Mas Arif, Mas Arif sendiri pernah mengalami nggak itu untuk kenakalan remaja, bahkan pernah, maksud saya pernah berkecimpung di faktor eksternal. Eksternal mungkin kalau menurut saya didikan orang tua saya sudah sangat ketat ya Bu ya. Saya sudah diberitahu antara yang baik ataupun yang buruk, tetapi juga dengan faktor lingkungan mungkin saya masih melanggar aturan-aturan tersebut, sehingga saya ikut dengan teman-teman saya maupun lingkungan saya untuk melanggar norma-norma yang ada di masyarakat tersebut Bu. Jadi Ya, ngakoni, karena ngakoni. emosional masih labil ya Bu. Saya juga remaja ya Bu. Iya. Oh, tapi nggak terlalu jauh ya? Enggak, masih bisa dikontrol lah Bu. Iya. Masih Untuk wajar. Mas Rahmat gimana? Pernah? Gitu. Pernah harusnya ya. Kalau bentuk apa coba yang ringannya aja ya? Yang ringan-ringan. Coba coba rokok kan? Karena rokok juga benar-benar. Terus alhamdulillah bisa mengendalikan diri nggak? Bisa Bu, saya sekarang gagal Bu. Oh jangan. Kalau pas SMP itu bolos itu. Oh iya. Rasanya gitu. Mbak Nanda? Kalau dari saya sendiri ya didikan orang tua saya udah ketat dari saya kecil, jadi mau gerak dikit aja susah banget. Begitu. Berarti sampai saat Terperen ini gitu. Iya. sampai saat ini masih terkendali betul ya maksud saya Masih. untuk, Masih terjaga dengan orang tua. remaja ya, alhamdulillah Mas Lutfi. Kemudian saya juga ingin tanya apa sih penyebab dari kenakalan remaja tersebut dari Mas Ahmad dulu? Penyebab kenakalan remaja itu biasanya kurangnya pengawasan dari orang tua itu Bu, biasanya itu. Oh gitu. Iya. Kalau saya mungkin Dan juga lingkungan yang kurang mendukung tadi Bu, yang seperti katakan tadi mungkin teman-temannya yang katakan Ananda tadi ikut-ikutan itu juga mencari jati diri itu juga merupakan cara yang salah, belum bisa memikirkan ke depannya apakah itu baik ataupun buruk nantinya, sehingga jikalau itu buruk mungkin menyebabkan kenakalan remaja tersebut. ya, kita kembali ke faktor ini. Iya, Iya. betul sekali. Kemudian masih ada lagi nih dampak dari kenakalan remaja yang realita aja yang apa bisa kita lihat saja, coba apa dampak. Untuk dampak di lingkungan masyarakat, karena kan individu tersebut melanggar norma-norma di masyarakat sehingga mengganggu di lingkungan masyarakat, maka mungkin yang terjadi adalah individu tersebut bisa saja dikucilkan di masyarakat, di lingkungan masyarakat karena melanggar peraturan tersebut, sehingga membuat masyarakat menjadi tidak suka dengan perilaku yang dilakukan oleh individu tersebut karena melanggar norma dan kenakalan remaja tersebut. Pernah Mas Arif
melihat hal seperti itu di masyarakat? Kalau melihat saya pernah Bu, Eh, tapi kalau mengalami jangan ya. Kalau pernah. yo sih kita. Ya. Jangan mencegah kenakalan remaja. Iya. Terus coba Mbak Nada coba dijelaskan nih cara mengatasi atau mencegah agar kenakalan remaja itu apa namanya tidak terjadi, paling tidak berkurang atau menekan Kalau kenakalan remaja. cara mencegah itu kan kita itu kan di sini tadi coba-coba. Iya. Nah, coba-coba itu kita coba ke hal yang positif. Jadi misalnya kita cari misalkan join organisasi atau join lomba-lomba, ya forum. Jadi nanti kita bisa mengembangkan diri. Jadi coba-coba itu sama dengan mengembangkan diri, Iya. tapi dalam sisi positif. Dipikir dulu, pertimbangan dulu, nanti depannya harus gimana ya, bisa membuat lebih baik ke diri sendiri. Cara mengatasi misalnya kalau Anda tahu ini jalan bengkok balik lurus. Nah, Itu salah. Ya oke, untuk pertanyaan yang terakhir untuk Mas Rama nggih. Iya, Setelah tadi menjawab panjang lebar, kemudian saya mau bertanya, apa sih sebenarnya peran budaya dalam mengatasi kenakalan remaja? Coba silahkan. Peran budaya dalam mengatasi kenakalan remaja itu bisa dilakukan dengan menerapkan sikap sopan santun. Nah, itu termasuk budaya Jawa itu, Bu. Sopan santun atau dikenal dengan etika. Iya. benar sekali. Kalau di rumah misalkan Anda ditakoi wong tua kok ora basa, itu pasti dimarahin. Iya. Kalau itu salah satu peran budaya atau etika yang diterapkan di dalam apa namanya faktor apa pendidikan yang pertama yang kita dapat di rumah. Kita Mungkin juga Mas bisa melestarikan dan mengembangkan budaya-budaya Jawa kita sehingga bisa tercipta yang menjadi lebih baik itu Bu, dengan visi yang positif. Sofia. Oke, terima kasih atas atensi dan waktunya yang telah menjawab beberapa pertanyaan dari saya dengan Iya. jelas dan baik, bisa menambah wawasan kita tentunya. Iya. Iya, Terima kasih. benar sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi